Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan trader di mana saja berada, salam profit semuanya. Mumpung market libur, ini berbagi pengalaman saja. Sebetulnya rekan-rekan trader yang lain juga sudah pada tahu lah. Kemudian sudah pada punya broker kepercayaannya masing-masing ya, broker andalannya masing-masing. Tapi setidaknya ada beberapa pertimbangan barangkali ini khususnya bagi yang baru mengenal dunia forex trading ini. Ada beberapa pertimbangan ketika kita memilih untuk bergabung atau bermitra bekerja sama dengan broker yang ada, baik lokal maupun yang luar ya, yang internasional. Setidaknya ada beberapa pertimbangan. Nih, kita sama-sama berbagi ya, kita sama-sama berbagi. Oke. Yang pertama, ini pendapat saya pribadi ya, mohon maaf jika sekiranya berbeda dengan rekan-rekan semuanya. Yang pertama itu kita menjadi pertimbangan yang paling utama itu adalah ini aja dulu, regulasi. Jadi ada dua jenis broker itu, yang teregulasi, kemudian ada yang belum teregulasi oleh pemerintah setempat gitu. Sebagai contohnya, kalau kita di Indonesia itu adalah ini nih, Bapepti ya, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Ini adalah sebuah badan yang mengawasi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang di bidang perdagangan berjangka ya, Bapepti. Jadi kita cari broker-broker yang sekiranya sudah teregulasi oleh badan di negara atau di tempat tersebut gitu. Silakan ya, banyak diantaranya. Meskipun sebetulnya saya juga di sini punya akun, ada yang teregulasi dan ada yang non teregulasi. Ya, tapi itu jadi pertimbangan. Yang kedua, yang menjadi pertimbangan untuk mencari broker itu, tambahan yang tadi yang teregulasi. Kenapa? Karena kita kan kalau kita untuk jangka panjang, investasi jangka panjang atau berbisnis berdagang di bidang forex trading itu kan kita butuh tempat yang nyaman, butuh tempat yang aman, itu yang paling penting. Jadi dana kita yang kita simpan di forex trading itu aman gitu. Nah, kalau teregulasi insya Allah, karena menurut informasi itu rekening keuangannya dipisahkan antara perusahaan dengan rekening klien atau nasabah. Kalau yang regulasi, kalau non regulasi ya bisa dicarilah informasi seperti itu. Tapi kan kendalanya itu biasanya satu, agak ribet dalam deposit, kemudian withdraw karena harus bank transfer, kemudian leveragenya suka kecil, 1:100 atau 200, kemudian depositnya juga harus besar. Biasanya ke sana tersandungnya. Makanya ada alternatif yang kedua, itu adalah yang non regulasi. Oke. Yang menjadi alternatif yang kedua itu bisa leverage ya, daya ungkit. Biasanya termasuk juga saya mencari broker yang leveragenya besar untuk daya ungkitnya. Ada yang 1:500, ada juga yang sampai 1000 atau bahkan 2000. Carilah yang 1:500 atau sampai, sekarang sudah banyak yang leveragenya 1:1000. Itu yang menjadi pertimbangan mencari broker leveragenya 1:1000 lah rata-rata. Ada banyak. Kalau yang non regulasi, kalau yang regulasi kalau saya lihat itu 1:100 atau 200 atau ada juga 500 ya. Kalau lokal kebanyakan yang teregulasi leveragenya 1:100. Jadi modalnya harus gede gitu. Itu segi leverage ya.
Kemudian pertimbangan yang ketiga itu biasanya apa ya? Yang umum aja, yang umum. Lot juga bisa. Lot ini berhubungan erat ya dengan leverage lot. Ada yang 0,1, 0,01. Semakin kecil semakin, berarti lotnya semakin kecil, leverage semakin besar. Nah, itu jarang ya, jarang. Biasanya di non regulasi. Oke, lot jadi pertimbangan. Kemudian yang ketiga juga modal ya, modal. Kalau yang regulasi biasanya modalnya besar-besar, 100, 200 dolar. Sebetulnya adanya yang di bawah 100 juga ada. Cuman rata-rata biasanya 100, 200, 500 atau bahkan 1000 sampai berapa ribu gitu yang regulasi. Tapi yang non regulasi yang 5 dolar juga ada, 10 dolar juga ada. Kalau yang brokernya non regulasi, itu dari segi modal ya. Itu menjadi pertimbangan, silakan rekan-rekan mau yang mana. Kemudian yang ketiga yang menjadi pertimbangan itu biasanya deposit dan withdraw. Semakin mudah ya semakin cepat gitu kan. Kalau support bank lokal semakin cepat semakin mudah gitu. Tapi biasanya kalau yang regulasi itu kebanyakan tidak bisa menggunakan jasa orang ketiga, harus langsung ya bank transfer. Kalau non regulasi itu biasanya bisa pihak ketiga, jadi kita deposit antar bank, yang support apalah gitu, tinggal deposit withdraw gitu. Itu menjadi pertimbangannya. Kemudian 6 ya, ini ya, apa namanya, digit ya, digit. Nah, biasanya ada yang 4 digit, ada yang 5 digit. Ini kebetulan yang 4 digit, yang 5 digitnya juga ada ya. Digit itu juga berpengaruh ya, menjadi pertimbangan kita untuk mencari broker forex yang mana, yang 4 digit atau yang 5 digit. Kemudian juga yang menjadi pertimbangan itu adalah, nah ini 5 digit, 5 digit ya. Beda dengan yang ini 4 digit. Spread ya, spread masuk gak? Oh, bisa juga, tapi hampir merata. Itu barangkali pertimbangan kita untuk mencari broker ya. Silahkan mau yang regulasi mau yang non regulasi, karena tujuan kita adalah berdagang untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kalau kita niatnya untuk jangka panjang ya carilah broker-broker yang sekiranya terpercaya, tidak menimbulkan scam atau tidak mengganggu proses transaksi ya, tidak mengganggu proses transaksi atau tidak mengganggu proses DPWD ya, lama cepat. Seperti itu, mudah-mudahan ini hanya sebagian saja. Kemudian versinya juga versi pribadi gitu, yang umum seperti ini biasanya. Mudah-mudahan dimanapun kita menggunakan brokernya, kita selalu profit ya. Kemudian tidak ada masalah, aman dan nyaman bertransaksi di sana. Salam profit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.